Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Salam. Pace e bene. Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-21. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hati kami supaya dapat melihat dan mendengarkan setiap perkataan. Bantulah kami untuk memahami dan melakukan setiap kehendak-Mu bagi kami yang berada di bumi ini. Tunjukkanlah kehendak-Mu kepada kami dan bukalah mata kami supaya dapat merasakan keajaiban dari hukum-Mu. Bicaralah kepada kami tentang hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari kebijaksanaan. Padamu kami berharap ya Tuhan. Cerahkanlah pemikiran dan pemahaman kami bersama terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya membaca hal-hal yang tertulis, tetapi juga melaksanakannya, bahwa dengan membaca pengalaman hidup dan perkataan para orang kudus, kami tidak berbuat dosa, melainkan semua itu turut menjadi jalan bagi pertobatan, pencerahan, dan pengudusan kami. Hanya Engkaulah cahaya yang menerangi di dalam kegelapan, dan darimu-lah datang setiap perbuatan baik serta anugerah kehidupan. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan ayat 17 ditambah ayat 18b. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi jika kamu anggap itu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindunginya kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui.
Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai dengan 33. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihani jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 59. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyertai dia. Lalu berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kehendak Allah tidak bersifat otomatis. Dia membicarakan kita untuk membuat pilihan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita bukanlah kehendak Allah. Kita semua harus memilih antara kehendak Allah dan kehendak kita sendiri. Dari hari ke hari, setiap orang beriman selalu dihadapkan pada sebuah pilihan yang paling dasariah. Setia dan berkomitmen kepada Tuhan atau tidak. Nah, pilihan semacam ini bukan hanya untuk umat beriman pada zaman ini, melainkan juga pernah untuk umat beriman pada zaman dahulu. Saudara-saudara terkasih, Alkitab menceritakan bagaimana dua tokoh besar dengan dua nama yang sama, meskipun dalam dua zaman yang berbeda, mengangkat kembali pilihan untuk selalu setia kepada Tuhan. Mereka adalah Yosua, dalam bahasa Ibrani Yehosua, dan Yesus, juga dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua. Dalam kitab Yosua dikisahkan, menjelang kematiannya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem, di mana Sikem ini adalah pusat sosial, politis, dan religius suku-suku Israel pada zaman itu. Ia ingin mengetahui sejauh mana kadar loyalitas bangsa Israel kepada Tuhan setelah mereka diberikan tanah terjanji. Ia memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih apakah mereka akan beribadah kepada para dewa negeri Mesopotamia yang berada di seberang sungai Efrat dan para dewa negeri Kanaan atau dewa bangsa Amori, atau beribadah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh klan Joshua sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, jawaban mereka tegas. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Hal ini tertulis pada Yosua 24 ayat 16. Mereka menjawab demikian karena mereka telah mengalami bagaimana Tuhan telah membebaskan dari perbudakan, melindungi selama perjalanan menuju tanah terjanji, dan menyelamatkan mereka dari berbagai bahaya. Saudara-saudara terkasih, pengalaman rohani akan Tuhan yang menyelamatkan menjadi dasar pilihan mereka untuk setia kepadanya dan tetap mengakui Tuhan adalah Allah mereka. Saudara-saudara terkasih, peristiwa yang kurang lebih serupa juga dialami oleh para murid Yesus. Yesus menawarkan mereka sebuah pilihan, setia untuk mengikuti dirinya atau tidak.
Yesus mengetahui beberapa muridnya sudah tidak sanggup lagi untuk mendengarkan ajaran Yesus yang menuntut komitmen dan pengorbanan yang besar. Nah, perkataannya dianggap keras. Yang menariknya, sekalipun banyak murid akhirnya meninggalkan Yesus, beberapa murid termasuk ke-12 murid masih saja bertahan. Sebab mereka percaya Yesus adalah yang kudus dari Allah dan sabdanya menuntun pada hidup yang kekal. Sama seperti bangsa Israel, pengalaman hidup bersama dengan Yesus menjadi dasar mengapa memilih setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan, kehendak dan ajarannya, atau untuk mengikuti kecenderungan ego dan nafsunya, ibarat ujian harian umat Kristiani. Mau menjadi pengikut Kristus yang sejati atau pengikut Kristus yang abal-abal adalah pilihan kita. Mau menjadi manusia beriman yang berkualitas premium atau palsu, itu juga menjadi pilihan kita. Hanya dua hal dalam hidup. Kita tidak bisa memilih kelahiran dan kematian kita. Itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan yang misterius. Tetapi jalan hidup sesudah dilahirkan dan sebelum kematian adalah pilihan kita sendiri. Khalil Gibran pernah berkata, orang tua membawa kita ke dunia ini, tetapi pada akhirnya seperti apa kita nanti adalah tanggung jawab kita. Saudara-saudara terkasih, bagaimana menjalani hidup supaya hidup kita dalam suasana harmonis dan damai? Shalom, alih-alih kekacauan, kaos. Sekali lagi adalah pilihan kita sendiri. Sebagian besar manusia lebih memilih untuk menurut nafsu serakahnya, mengeksploitasi alam besar-besaran demi perut dan kesenangan kita. Karena itu tidak bijak jika buru-buru menyalahkan Tuhan dan mengklaim kehendak atau takdir dari Tuhan atas segala kesulitan hidup, penyakit atau penderitaan yang dialami. Akhirnya, penting disadari keselamatan adalah sebuah pilihan. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, saling merendahkan diri di dalam Kristus adalah suatu prinsip rohani yang umum. Prinsip ini harus diterapkan pertama-tama dalam keluarga Kristen. Ketundukan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan toleransi harus merupakan ciri khas dari setiap anggota keluarga Kristen. Istri harus tunduk, yaitu tunduk di dalam kasih kepada tanggung jawab suaminya selaku pemimpin dalam keluarga. Suami harus tunduk kepada kebutuhan istrinya dengan sikap kasih dan pengorbanan diri. Anak-anak harus tunduk kepada kekuasaan orang tua di dalam ketaatan, dan orang tua harus tunduk kepada kebutuhan anak-anak dan membina mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, istri mempunyai tugas yang diberikan Allah untuk membantu dan tunduk kepada suaminya. Kewajibannya kepada suami meliputi kasih, hormat, bantuan, kesucian,
sikap tunduk, pengembangan roh yang lemah dan tenang, dan menjadi seorang ibu dan pengatur rumah tangga yang baik. Tunduknya seorang istri kepada suaminya dilihat oleh Allah sebagai bagian dari ketaatannya kepada Yesus seperti kepada Tuhan. Allah telah menetapkan keluarga sebagai kesatuan dasar sebuah masyarakat. Setiap keluarga harus memiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, Allah telah menerapkan kepada suami tanggung jawab menjadi kepala istri dan keluarga. Kepemimpinan itu harus dilaksanakan di dalam kasih, kelemah lembutan, dan tenggang rasa terhadap istri dan keluarganya. Tanggung jawab suami yang diberikan Allah sebagai kepala istri meliputi penyediaan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarganya, kasih, perlindungan, dan perhatian untuk kesejahteraannya sebagaimana Kristus mengasihi gereja, hormat, pengertian, penghargaan, dan perhatian. Kesetiaan mutlak terhadap ikatan pernikahan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu ingat akan sabda-Mu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan tata kebijaksanaan Tuhan Yesus sendiri. Kobarkanlah di dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami dan mengasihi sesama kami, seperti Yesus telah mengasihani kami. Anugerahkanlah kami kehendak yang kuat, agar seperti Yesus kami berani berpegang pada kehendak-Mu dalam situasi apapun, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.